Halo, selamat malam untuk kamu yang setia mendengarkan podcast yang jadwalnya kadang rajin, kadang gak rajin. Ini aku mau cerita tentang beberapa hal yang menurutku sebenarnya tidak perlu. Maksudnya ada beberapa hal yang kayak menurutku tuh menghabiskan energi kita untuk berpikir gitu ya. Kayak mesti kita pikir gitu gitu loh. Seperti contohnya ya yang ini kan 17 Agustusan ya kan, menuju 17 Agustusan dan 1 minggu waktu aku merekam episode ini itu Agustus. Nah, siswa-siswi ini kan mereka ikut lomba di kota ya kan, dimana aku sendiri mengajar di daerah, maksudnya di agak kecamatan gitu, di desa gitu, di pulau sebenarnya. Jadi untuk kita ke sana itu perlu naik perahu dulu, bolak-balik naik perahu hampir. Kalau dulu aku agak malas, sekarang semester ini aku rajin, asik. Nah, titik dimana yang menurutku kita nggak perlu menghabiskan energi untuk saling kayak baku baku marah gitu loh, kayak nggak perlu, tenang, semua everything is going to be good gitu loh. Anak-anak ini kan udah dilatih ya, jadi ada item perlombaan tari-tarian sama yang gerak jalan. Kebetulan pelatihnya ini adalah guru yang ada di sana ya kan. Aku sibuk ngajar. Terus pada saat untuk preparation untuk mereka berangkat ini, yang pertama kan tari-tarian. Mereka dipersiapkan dulu nih baju-bajunya dan segala macam. Udah kan, karena aku kira itu udah selesai, maksudnya diurus sama kepala sekolahku sama ada satu guru gitu. Ternyata ada beberapa yang bajunya nggak ada gitu. Jadi akhirnya karena ini kayaknya kurang komunikasi gitu loh. Maksudku komunikasi ini penting banget. Jadi untuk apapun bidang pekerjaan kamu, entah itu memang dalam bidang komunikasi itu penting banget, karena kita mau deal-dealan, kayak misalnya kita kerja di swasta untuk dengan klien gitu, kita berhadapan, itu pasti ada teknik komunikasi di mana latar belakang apalah kita mau tujuannya, dan kita setelah aku belajar ternyata kita harus fokus untuk mendengarkan. Nah, maksudku coba deh kalau misalnya ada permasalahan atau misalnya ada kendala dibicarakan gitu. Jadi kita tuh nggak terburu-buru untuk panik gitu loh. Akhirnya kita kayak mau cari baju lah, inilah perhiasan atau mungkin kayak selendang dan segala macam. Itu kan kita jadinya kayak panik ya. Sedikit mempengaruhi psikologi kita juga, dan juga jangan sampai anak-anak dia ikutan panik. Anak-anak ini kan mau tampil, ya udahlah kita sebagai yang bekerja di belakang layar inilah yang menyiapkan segala sesuatu, sampai mereka kita pikirkan juga lah transportnya, dan juga jadi guru di Indonesia tuh jangan pikir kita cuma ngajar ya guys ya, kita tuh sangat-sangat mengerjakan the whole thing yang ada terjadi, bahkan kayak makanannya kita juga urus ya kan. Sekolah tuh kayak menurutku sekolah itu harusnya membahagiakan gitu kalau menurutku ya. Terus sekolah itu harusnya bisa mempersiapkan kita untuk masa depan yang akan kita lewati, yang kita pelajari sekarang tuh bisa relate dengan apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, masalah sekolah-sekolah ini kan kadang teori sama dunia anak-anak yang mereka hadapi itu beda. Itu kayaknya latar belakang kurikulum Merdeka juga kan, maksudnya disesuaikan dengan kejadian yang terjadi. Terus
pada saat mereka mau tampil nih, ya kan ya, itu udah tuh ternyata ada 2 anak yang tarian. Kalau di sini kan tarian namanya cakalele, tide-tide. Jadi cakalele tuh kayak tarian perang gitu loh, ditarikan oleh berpasangan. Jadi ada 1 laki-laki 1 perempuan atau 2 laki-laki 2 perempuan, biasanya kayak begitu. Kalau tide-tide ini tarian kelompok. Nah, biasanya terdiri atas 6 sampai 7 pasang gitu. Nah, itu tari-tarian ya kan. Pada saat mereka tampil udahlah selesai. Dan yang berikutnya itu adalah gerak jalan. Di sini nih aku ngerasa penting banget untuk menceritakan ini karena kayak menurutku nggak penting sekali kita saling berdebat di handphone terutama karena pengambilan keputusan yang salah. Menurutku itu bisa sangat berpengaruh, dan menjadi pimpinan itu bukan main-main ya. Maksudku bukan cuman keinginan kita doang yang mau tercapai dan kita cuma memperkirakan budgeting itu aja, tapi kita juga kan berpikir mengenai sekolah gitu loh, anak-anak ini gitu loh, mental, dan mereka udah mempersiapkan diri, gak main-main loh, mereka latihan semingguan gitu. Dekat-dekat H-2 mereka mau tampil, si bilangnya katanya cukup ini aja yang naik, cukup yang 31 orang aja yang naik. Lah, bukannya maksudnya dari awal gitu loh dikatakan supaya yang 31 ini dikunci gitu, nggak ada yang ditarik dimasukkan lagi, apa sih, ditarik diambil lagi, ditarik diambil lagi, terus tertinggal anak-anak yang kecil-kecil ini kan. Terus akhirnya udah hampir menyerah kan semuanya, karena kepala sekolahku akhirnya aku bilang deh, karena kepala sekolahku bilang jangan, pokoknya dia nggak mau tahu, dia nggak mau tanggung transportnya, dia nggak mau tanggung makanannya, dia nggak mau. Orang di sini tuh bilang tera mau haga padorang gitu loh. Kayak how could you do that gitu loh, ini anak kamu gitu, masa tega banget sih bilang kayak gitu. Terus kamu suruh kita yang sering berhadapan dengan mereka, kita loh yang lihat matanya mereka, kita yang sering bicara ke mereka, kita yang memberikan harapan ke mereka, kita juga memberikan janji-janji bahwa mereka akan pergi ke kota, kita juga yang mengatakan bahwa kalian harus siap-siap. Terus tiba-tiba kita mau bilang kalau nggak usah berangkat gitu. Di mana hati kita? Di mana hatimu? Pokoknya sekolahku tuh kacau deh. Aku nggak habis pikir. Intinya aku tuh punya cita-cita. Aku tuh harus punya finansial yang kuat pertama, terus bidang ilmu yang kuat, terus keluarga yang mendukung. Kenapa? Karena gak bisa aku kayak aku tuh gak bisa dipimpin oleh orang yang cara memimpinnya tuh aku tahu ini salah gitu. Aku tahu ini tuh gak sepelit ini gitu, anggaran tuh ada gitu, dan aku tahu beberapa hal itu harus dibayarkan gitu loh. Dan aku udah pernah lihat laporan keuangannya, dan itu bikin aku membara. Terus gak bisa dong ambil keputusan di tengah-tengah, kayak mau deket H-2, H-3, itu tuh udah kayak hell no, you can't do this, oh my god. Terus apalagi finansial. Kenapa aku harus punya finansial yang kuat? Karena aku gak mau ceritanya aku jadi pimpinan atau seseorang yang menjabat
Pokoknya aku punya wewenang lah gitu. Terus tiba-tiba karena akunya kurang duit, aku ambil lah uang sekolah itu. Oh, nggak bisa. Jadi makanya dari sekarang aku tuh udah menabung. Terus yang ketiga, keluargaku tuh adalah orang-orang yang mendukung aku. Ayah, ibu, dan kakak tuh mereka sangat mendukung. Terus yang berikutnya, aku juga berpikir kalau kayaknya DPR itu dibubarin aja lah. Enggak. Maksudnya DPR itu tetap ada, cuman gini loh. Cara untuk merekrut DPR ini kayaknya mesti diganti. Yang aku lihat, Indonesia kan masih pakai cara pemilihan partai politik nih. Kalau menurutku sih lebih baik mereka nih direkrut sama kayak mereka waktu protes anggota KPK gitu loh. Mereka nyuruh anggota KPK untuk tes TWK. Aku mau juga anggota DPR tuh tes TWK, tes TIU, tes psikologis deh sekalian. Terus lihat deh seberapa dalam pengetahuan mereka sama bidang fraksi yang akan mereka gelutin gitu. Kan ada tuh fraksi 10 itu bidang pendidikan, fraksi 9 tuh bidang kesehatan. Coba deh tanya calon anggota DPR ini, mereka bisa nggak jawab apa aturan yang terbaru, gimana cara melatih atau mengajar, apa yang diperlukan seorang dokter. Pokoknya tanya deh supaya mereka tuh analisisnya kuat gitu. Gimana coba? Ini logiknya nggak jalan loh. Kayak DPR itu kan mau mengesahkan undang-undang ya, tentang misalnya undang-undang pendidikan gitu. Kita mau ubah, ada deh aturan dalam aturan pendidikan. Nah, kayak RUU kesehatan yang terbaru itu kan, maksudnya mereka kan mengambil keputusan, mereka analisanya udah tepat nggak nih? Itu dia yang perlu diuji. Itu kan emang ada uji material sama uji publik. Maksudnya begini, mereka ahli nggak di bidang itu? Kemampuannya bisa nggak? Nah, itu dia yang perlu dipertanyakan. Logiknya nggak jalan, soalnya negara kita ini siapa yang menjalankan di bawah, siapa yang ngambil keputusan di atas. Jadi kayak nggak nyambung antara orang yang ketuk palu sama orang yang kerja-kerja di bawah. Yang kerja di bawah ini anggaplah lebih profesional, mereka lebih menguasai medan dibanding orang yang ada di atas. Mereka tuh kadang cuma berlokasi di Jakarta atau mungkin di kota Kendari, Makassar atau di Ternate gitu loh. Mereka kadang untuk masuk ke pelosok itu kayak mereka mau tahu apa sebenarnya yang terjadi, itu tuh sudah dikondisikan. Jadi kayak oh ini mau ada anggota DPR berkunjung ke daerah pemilihannya. Nah daerah itu akan dikondisikan gitu. Jadi seakan-akan permasalahan di daerah tersebut tuh nggak ada. Jadi gimana? Itu gimana coba negara ini? Coba deh panggil semua yang lulusan-lulusan luar negeri yang bisa merubah negara ini coba. Karena aku lelah. Negara ini terlalu banyak masalah, kita perlu install ulang. Terus minggu ini aku juga baca beberapa buku. Yang satu Psychology of Money, terus ini bicara itu ada seninya. Nah ini ada, aku mau baca Love for Imperfect Things. Ini ditulis sama Hemin Sunim. Mencintai ketidaksempurnaan, cara menerima diri di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Halaman 127. Wow. Tidak ada yang lebih sia-sia daripada terobsesi dengan seseorang yang tidak menyukai kita. Dan yakin kita bisa mengubah pikiran orang itu. Tolong, biarkan dia pergi. Jika kita melakukannya, maka akan ada orang lain yang datang ke hidup kita. No, kamu gak bisa terobsesi sama orang.
Oh my god, jadinya tentang relationship lagi. Jika kita sungguh menyukai seseorang, kita tidak akan berdalih sedang sibuk. Tak peduli sesibuk apapun kita akan menyisihkan waktu untuknya. Jika dia terus mencari-cari alasan, relakan dia pergi. Kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Wow, orang yang tidak berusaha untuk membina atau menjaga suatu hubungan dan berpikir hubungan itu akan terus ada jika memang ditakdirkan, seringkali tetap melajang. Orang yang ditakdirkan untuk kita tidak akan muncul begitu saja pada suatu hari lalu mengetuk pintu kita. Seperti dalam film Emily dari Prancis, seseorang tidak mungkin menjadi presiden jika tidak berkampanye. Bahkan orang yang memiliki peluang terbesar untuk menang sekalipun. Hubungan yang baik tidak akan tercipta begitu saja tanpa usaha. Oke. Kita menyukai seseorang, tapi dia tidak balik menyukai kita. Dia menyukai kita, tapi kita merasa dia biasa-biasa saja. Kedua belah pihak saling menyukai, tapi ada banyak penghalang di antara mereka. Memiliki hubungan dengan seseorang bukan sesuatu yang mudah. Jika kita pantang menyerah dan terus mengusahakannya, pada waktu yang tepat, hubungan pun akan tercipta.